Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, sudah lama kita tidak membuat video motovlogging lagi. Terakhir itu 1 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu ya, pada saat bulan puasa Ramadan tahun 2023 kalau saya tidak salah. Dan hari ini kita akan mencoba motovlogging lagi teman-teman. Namun untuk kali ini motovloggingnya kita menggunakan kamera yang berbeda, karena saya sudah membeli kamera yang baru. Karena ada rezeki sedikit, kita bisa upgrade kamera dari yang sebelumnya. Itu kita menggunakan Akaso V50X dan sekarang menggunakan DJI Osmo Action 4, sekaligus mengetes bagaimana untuk kualitas suaranya, kemudian kualitas kestabilan dari DJI Osmo Action 4 ini pada saat digunakan motovlogging. Dan ini saya merekam di resolusi 2,7K 60 fps. Untuk settingannya ini saya menggunakan exposure value plus 0,7. Kemudian untuk white balance atau AWB ini di 5400 Kelvin teman-teman. Dan seperti inilah untuk kondisi di tempat saya di Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya Kota Manak. Kita sedang berada di kawasan kantor Bupati Bengkulu Selatan. Jalannya seperti itu, ya mau gimana lagi ya. Memang dari dulu tidak pernah jalan di sini itu bagus, benar-benar bagus teman-teman. Jadi selalu bagus, kemudian hancur lagi, rusak lagi. Dan by the way juga, ini saya menggunakan audionya dari mic wireless TNW A37. Kalau teman-teman mungkin yang memiliki DJI Osmo Action 4 dan belum memiliki DJI Mini Mic 2 ataupun sejenisnya yang kompatibel langsung dengan Osmo Action 4 ini, saya bisa menyarankan teman-teman semua untuk menggunakan apa namanya ini tadi? Oh iya, TNW A37 ini ya. Karena dia sama-sama wireless, itu yang pertama. Kemudian gampang untuk digunakan. Kalian tinggal mencolokkan receivernya, kemudian bisa digunakan seperti biasa. Namun dengan catatan untuk receivernya ini, teman-teman perlu mencolokkannya dengan tambahan Type-C extender. Jadi di sini saya menggunakan Type-C extender. Kenapa perlu menggunakan Type-C extender? Karena memang untuk kamera Osmo Action 4 maupun Osmo Action 5 Pro, dia ini teman-teman untuk port Type-C-nya itu tertutup atau terhalang dengan penutupnya. Jadi pada saat kalian mau mencolokkan receivernya nanti akan terhalang. Jadi tidak bisa untuk dicolok. Makanya kita perlu menambahkan extender ya, agar dia supaya sedikit lebih panjang. Nah itulah kelemahannya apabila kita bandingkan dengan mic bawaan dari DJI ini. Karena untuk mic bawaan dari DJI, kita tidak perlu menggunakan receiver-receiver seperti ini teman-teman. Jadi langsung kita bisa menggunakannya, turn on kamera, kemudian turn on mic, bisa langsung dipakai. Ya mau gimana lagi ya, memang harus sedikit effort. Di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian yang mungkin penonton channel ini bukan dari Bengkulu Selatan. Di depan ini ada meriam Honeysweet, meriam peninggalan Inggris di zaman Jepang. Jadi bisa kalian bayangkan, ini peninggalan Inggris tapi di zaman Jepang ya, seperti itu. Oke, mungkin kita akan berhenti ya, akan lihat seperti apa spot pertama. Jadi setelah ini kita akan ke kawasan wisata Pantai Pasar Bawah, hanya lewat ya. Ini untuk salah satu tempat yang paling ikonik di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Manak khususnya. Namanya meriam Honeysweet, buatan Inggris dan dipakai oleh Jepang pada saat Jepang berkuasa ataupun Jepang memasuki Indonesia. Itu tulisannya ada pada tahun 1942 meriam Honeysweet dibawa tentara Jepang ke Kota Manak melalui daerah Pagar Alam, ditempatkan di Kelurahan Belakang Gedung DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk pertahanan pantai pasukan Jepang. Dan pada tanggal 10 Januari 2008, meriam Honeysweet atas kesepakatan Dinas Purbakala Provinsi Jambi dan Pemda Bengkulu Selatan dipindahkan oleh Kodim 0408BS ke Bundaran Jalan Raya Padang Panjang Manak, Bengkulu Selatan. Di sini untuk karakteristiknya, nama meriamnya Honeysweet, buatan Inggris, peninggalan zaman Jepang, kaliber 19,01 cm. Besar sekali ya kalibernya. Berat keseluruhannya 2,2 ton dan nomor larasnya BLO in fire. Oke, kita akan beranjak lagi karena ini sudah mendung. Saya berharap nanti di sana, di pantai, tidak semendung ini ya. Dan inilah kelemahannya kalau kita menggunakan mic yang tambahan seperti ini.
Jadi untuk tutupnya itu terbuka, kita tidak bisa menggunakannya pada saat kondisi hujan seperti ini. Akan rawan ya, walaupun DJI Action 4 ini memiliki sertifikasi tahan air dan tentunya bisa dicelupkan juga, bisa dibawa berenang. Dengan catatan tutupnya ini tadi, semua tutup itu tidak boleh ada yang terbuka. Sedangkan kalau kita menggunakan receiver yang dicolok seperti ini, mau tidak mau kita mengorbankan tahan airnya, tidak bisa kita pakai. Seperti itu ya. Dan by the way lagi, ini untuk mikrofonnya saya tidak menggunakan noise reduction, jadi on seperti biasa. Kita akan coba hidupkan noise reduction. Oke, ini noise reduction-nya aktif. Seperti ini untuk kualitas suaranya. Apakah masih terdengar dengan jelas? Oke, kita akan menuju ke salah satu lokasi wisata, destinasi wisata yang sudah cukup lama atau bahkan bisa dikatakan sudah dari dulu ada ya. Ini namanya Pantai Pasar Bawah, teman-teman. Jadi untuk warga Bengkulu Selatan, khususnya Kota Manak, semuanya pasti mengetahui ya. Dan seperti inilah untuk kota tempat saya tinggal. Tidak tahu ya, bisa disebut kota atau tidak. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Di sebelah kiri ini ada SMA tempat saya bersekolah dulu, SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Kita lewat. Nanti mungkin kapan-kapan suatu saat saya akan masuk ke sana lagi. Di sini kita masih dalam perjalanan menuju ke lokasi wisata Pantai Pasar Bawah. Oke, kembali saya akan mematikan lagi mungkin noise reduction-nya ya teman-teman. Silahkan kalian dengarkan perbedaannya. Apakah begitu signifikan antara menggunakan noise reduction dan tidak menggunakan noise reduction seperti ini. Dan ini sebentar lagi kita akan memasuki kawasan wisata Pantai Pasar Bawah. Ini saya masuk dari gerbang atau jalur sebelah kiri ya teman-teman. Jadi untuk Pantai Pasar Bawah ini ada dua jalur. Pertama jalur yang kiri yang sedang saya lewati. Ini jalur yang tidak begitu ramai, jarang digunakan orang. Biasanya banyak orang kalau dari arah pantai mau pulang, ada beberapa yang lewat sini. Namun yang lebih sering dipakai itu jalur yang sana, yang sebelah kanan, baik masuk ataupun keluar lewat sana, karena memang ya lebih dekat dengan keramaian ya. Karena kalau lewat sini tadi agak di tempat yang ya begitulah, sedikit sepi dan kurang ramai penduduk. Ini dia, here we go, kita sampai di wisata Pantai Pasar Bawah dengan kondisi sore hari. Mendung, tidak begitu mendung, bisa dikatakan cuacanya berawan sedang ya, masih sama seperti dulu, banyak orang jualan di pinggir pantai, tapi sepertinya saat ini lebih ramai ya dibanding dulu, atau saya yang sudah lupa karena sudah lama tidak pulang. Di sana ada orang yang bersepeda, ya anak-anak SMA sepertinya, dan ada nelayan juga yang sedang menangkap ikan, dan ada sapi. Ada sapi yang masih berkeliaran ya, maklum lah ya. Sini kawasan perumahan nelayan ya. Tadi di sebelah kiri ini rumah-rumah nelayan, rumah warga. Banyak yang beternak selain menangkap ikan. Di sini salah satu tempat atau salah satu spot yang paling ramai dikunjungi dan paling ramai orang duduk. Oke teman-teman, ini adalah ujungnya. Kita coba ke kiri sedikit. Tapi di sini sudah tidak ada apa-apa lagi.
hanya ada pelelangan ikan di sebelah kiri tempat orang membeli ikan. Di sebelah kanan ini ada muara sungai Air Mana, dan kalau ke kiri ini arah pulang, namun di sini untuk kawasan pemukiman warga para nelayan ya teman-teman. Oke, kita akan kembali ke jalur yang tadi. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan di like. Nanti kalau misal view-nya banyak dan like-nya juga banyak, saya akan buatkan video selanjutnya mungkin. Dan di sebelah kiri, di situ bisa kalian lihat, di sebelah kiri ada bunker yang sudah tenggelam, yang katanya itu bunker dari zaman peninggalan Jepang, kolonialisme Jepang. Di sana ada lagi sebetulnya, lurus dan naik dari pantai ini lurus. Di sana ada bunker yang cukup besar, dan itu tidak tenggelam di air ya teman-teman. Namun sekarang sudah beralih fungsi. Untuk tempat bunkernya itu sudah dijadikan taman remaja. Kapan-kapan mungkin kita ke sana. Ini keliling-keliling singkat saja sekaligus refreshing dari kejenuhan, karena setelah tamat dari PPG ini saya hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan apa-apa, hanya tidur, bangun, makan, kemudian tidur lagi, repeat, diulang. Oke, sekarang kita akan keluar dari wisata Pantai Pasar Bawah ini. Ini jalur yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Jadi untuk jalur ini lebih ramai dibandingkan jalur sebelumnya, yang mana banyak orang-orang atau wisatawan lebih memilih lewat jalur sini dibanding jalur yang kita lewati sebelumnya. Ya, karena ini sore hari Minggu, jadi banyak orang yang kesini. Oh ya, saya merekam video ini di tahun 2025 sekaligus menunjukkan kepada kalian warga Bengkulu Selatan khususnya, mungkin ada yang jauh, ada yang belum bisa pulang dan rindu dengan kampung halaman. Jadi seperti inilah untuk kondisi Kota Mana, khususnya kawasan Padang Sialang, Tanah Lapang, kemudian Pasar Mana dan sekitarnya ya, di hari Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 3 Agustus tahun 2025 ya teman-teman. Seperti ini untuk kondisinya. Di sana ada tulisan selamat datang di Mana, Kota Kenangan. Kita kembali di Jalan Jenderal Sudirman, Padang Sialang. Oke, sekarang kita memasuki kawasan ini di Tebar Rukis ya teman-teman, salah satu tempat ikonik juga di Kota Mana, tempat di mana banyak para pemuda biasanya duduk di sore hari ataupun malam hari. Di sebelah kanan itu tadi ada Simpang Tugu Rembio, juga salah satu tugu ikonik di Kabupaten Bengkulu Selatan. Oke, sekarang kita memasuki Jalan Jenderal Ahmad Yani, Ibul. Ini untuk kondisinya di sore hari.
Sekarang kita memasuki Jalan Kolonel Berlian menuju ke arah pulau. Sekarang kita berada di salah satu pusat keramaian juga di Kota Manak, dan di sebelah kiri ini ada pasar tradisional Pekan Kutau, tempat biasanya orang membeli kebutuhan pokok. Dan di depan sini bisa kalian lihat ada sebuah tugu. Ini namanya Tugu KB ya teman-teman, Tugu Keluarga Berencana. Juga salah satu tugu yang ikonik di Kabupaten Bengkulu Selatan. Mungkin sudah berusia lebih dari 20 tahun. Ya, sepertinya lebih dari 20 tahun. Oke teman-teman semua, mungkin cukup segini dulu untuk video motovlogging kita hari ini. Di lain kesempatan, insya Allah kita akan lanjutkan lagi video motovlogging seperti ini. Thanks for watching this video and see you in the next time. Yo!